Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian lagi ada di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Oke, berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Ketakutan orang itu kan sendiri-sendiri. Ada orang yang takut menikah, ada orang yang takut punya anak, takut gak bisa jadi orang tua yang baik. Bahkan ada orang yang takut hidup. Hah? Kok bisa? Orang yang takut menjadi manusia yang gagal. Nah, aku bakal ngebahas ini tentang ketakutan punya anak. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Namanya takut itu kan wajar ya. Dan itu memang godaannya setan. Takut, khawatir, gelisah. Itu hal yang akan selalu membersamai kita seperti halnya kuman, bakteri, dan juga virus. Kamu harus bisa berteman dengan ketakutan kamu. Karena orang-orang yang berhasil bukan orang-orang yang gak punya rasa takut. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang dia takut tapi tetap maju. Sebelum aku ngomongin tentang ketakutan, kita harus tahu dulu ya bahwa anak yang berhasil itu seperti apa sih. Ya kita sepakat bahwa siapapun lah, sejahat-jahatnya manusia itu tuh gak pengen anaknya jadi jahat kayak mereka. Jadi mendidik anak yang berhasil adalah anak yang punya karakter yang baik dan lebih lagi dia mengenal Tuhan. Nah, tahu gak sih bahwa sebenarnya tuh anak punya sifat dan cara berpikir dari orang tuanya atau yang diturunkan dari orang tuanya. Tinggal mana yang dominan. Ini saya merhatiin di kedua anakku ya. Dan aku tuh yakin banget ibu-ibu yang udah banyak anak gitu ya. Itu percaya bahwa sifat itu diturunkan. Karena namanya ibu itu pasti memperhatikan anaknya lebih dibanding yang lain, ya kan? Kadang-kadang sampai keluar statement, kamu tuh ya begini persis sama papahnya gitu. Ini aku alamin di anakku yang pertama ya. Jadi ketika nanya, kalau aku ya golongan darah B itu kalau nanya, ya nanya aja. Gak ada maksud nyuruh, gak ada maksud nyindir atau minta sesuatu. Nah itu, it will be different with my husband. Jadi sangat beda dengan suamiku yang ketika nanya itu pasti ada apanya. Bukan apa adanya tapi ada apanya. Ada maksud tersembunyinya. Jadi si Fatir ini, si kakak yang udah 6,5 tahun ketika ditanya, misalkan ya, gelas minum adikmu mana gitu. Bukannya dia ngejawab, dia nyari gelas itu terus ngisiin gelasnya. Aku sebenarnya cuma nanya doang, minta jawaban doang. Tetapi menurut dia, pemahaman anakku itu seperti kayak nyuruh untuk ngisi. Dari situ udah beda banget antara otakku sama otak anakku. Yang mana lebih mirip sama papahnya. Aku kalau ngelarang sesuatu itu ya dengan kata-kata yang to the point, misalkan jangan kesana, jangan main-main itu. Kalau papahnya enggak. Papahnya terbiasa dengan pertanyaan. Jadi misalkan ngapain sih kayak gitu? Ngapain sih mainin itu? Gitu. Artinya sebenarnya kamu nggak boleh mainin itu. Ini nurun di Fatir dong. Ketika dia minta makanan, dia tuh nggak langsung comot, nggak langsung ambil, atau misalkan ngomong aku mau ini mah gitu. Enggak. Tetapi dia dengan pertanyaan, misalkan kayak mama mau ini nggak? Itu artinya Fatir itu minta makanan itu. Nah kalau nggak paham kan ini ya bingung ya. Itu baru beberapa contoh. Anak keduaku tuh 180 derajat beda banget sama kakaknya. Kalau mau apa itu tinggal comot, mau kemana tinggal jalan, dikasih tahu nggak mau, dilarang malah marah, ya kayak gitulah. Masa niru aku sih? Kalau nggak niru papanya terus niru siapa dong? Ya niru emaknya dong ya. Tapi aku nggak nyadar itu sih sebenarnya. Jadi otak manusia itu tuh emang udah ada instalasinya sendiri-sendiri. Misalkan kayak aku yang to the point, suamiku yang muter-muter, nurun juga ke kakak, otaknya ikut muter-muter. Dan sifatku itu nurun ke adiknya yang lebih to the point, straight, gak bisa diatur, gak mau dilarang dan lain sebagainya. Cuman hal-hal kayak gitu tuh iya sih udah ada instalasinya, misalkan yang muter-muter, yang terlalu to the point, memang sudah ada instalasinya, tetapi lagi-lagi itu bisa dilatih dan bisa dirubah kalau memang kamu berkehendak.
dan tentu saja atas izin Allah. Ya namanya kayak gitu, bawaan lahir seperti ini, ngelatih untuk merubah memang gak gampang, butuh proses. Nah, beratnya orang tua dalam mendidik anak itu ngelatih atau ngedidik anak itu nggak bisa yang dengan kata-kata atau verbal, bukan dengan logika kalimat ya. Namanya logika itu kan ada kaitannya dengan bahasa. Nggak bisa dengan ngomongan misalkan kamu jangan marah dong, kamu jangan bohong dong dan lain sebagainya. Nggak bisa kayak gitu. Mereka tuh lebih cenderung melihat, merasakan. Nah mereka melihat orang tuanya suka bohong, orang tuanya suka marah, ya tetap aja dia bakal jadi pembohong dan pemarah. Walaupun kita tiap hari atau tiap jam ngebilangin mereka jangan bohong, jangan marah, nggak bisa. Karena anak-anak, logika anak-anak di bawah 12 tahun itu belum mateng kayak kita yang di atas 30 tahun kita. Aku. Jadi ada saraf-saraf yang belum terkoneksi katanya sih gitu. Tapi memang benar, misalkan kayak aku ngasih tahu Fatir misalkan jangan bohong, tetapi dia melihat misalkan papanya lebih cenderung suka bohong, ya dia bakal tetap niru atau tetap suka bohong gitu loh. Itulah beratnya menjadi orang tua, mendidik anak itu dengan mendidik diri kita sendiri dulu. Anak nanti akan ngikut. Nah ketika sudah 12 tahun itu udah bisa dikasih tahu dengan logika. Misalkan kenapa kamu harus pakai helm, kalau misalkan itu tuh ngejaga biar kamu pas jatuh itu kepala kamu gak terluka, itu bisa dikasih tahu kayak gitu setelah 12 tahun karena logikanya udah mulai mateng tuh. Nggak salah ketika si influencer ini bilang bahwa dia takut menjadi ibu yang gagal atau dia takut tidak bisa membentuk anak yang baik. Karena memang berat banget jadi orang tua ngelatih anak itu subhanallah ya gitu. Tapi bahwa segala ketakutan itu apakah memang bertentangan dengan perintah Allah atau enggak? Kan yang kita utamakan bos kita tuh bukan diri kita sendiri, bos kita adalah Allah. Nah gimana perintah Allah tentang pernikahan, tentang meneruskan keturunan, itu kan sudah ada semua. Nah tinggal masalah ketakutan nih. Orang yang berhasil bukanlah orang yang gak punya rasa takut. Orang yang berhasil adalah orang yang punya rasa takut tetapi mereka tetap maju. Jadi karena ini adalah tugasnya Allah untuk meneruskan keturunan, untuk menikah, punya anak, mendidik anak. Ya bismillah dan bekali dengan iman. Percaya bahwa Allah pasti akan bantu kalau memang niatnya lurus. Orang yang gak niat lurus saja kadang-kadang Allah bantu kok. Ya enggak, asalkan dia sungguh-sungguh. Apalagi kita yang muslim, harusnya sih enggak cuma dimensi dunia aja yang kita kejar, tetapi juga dunia akhirat. Tips ya, kalau misalkan kita marah, kadang-kadang namanya orang tua atau ibu itu kan terlalu sayang, terlalu peduli sama anak, sampai ngomong macem-macem lah gitu ya. Bekali sama istighfar dan juga ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pas kamu marah, insya Allah itu langsung redam. Coba deh, gak usah takut, ada Allah di situ. So, apapun masalahnya, jangan lupa berdoa dikuatkan, termasuk ngedidik anak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.